Bayangkan satu dunia yang sedang berada di titik paling rapuhnya, di mana setiap pertempuran bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang lebih dulu runtuh di tengah arus kekacauan yang semakin tak terkendali. Di berbagai medan perang, kekuatan-kekuatan besar mulai bergerak tanpa bisa lagi ditahan, sementara rahasia dari masa lalu perlahan muncul ke permukaan dan mulai mengubah arah seluruh peperangan yang sedang terjadi. Dan di tengah semua itu, ada satu kesadaran yang menjadi kunci dari segalanya. Penglihatan Luffy di dimensi Nika yang terus menembus lapisan waktu, membuka potongan demi potongan sejarah dunia kedua yang selama ini tersembunyi. Setiap kilasan yang ia lihat bukan hanya sekadar masa lalu, tapi juga petunjuk menuju puncak kekuatan yang akan menentukan nasib pertempuran melawan Imu dan seluruh kekuatan dunia yang berdiri di belakangnya. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Setelah sebelumnya berbagai peristiwa besar mulai bergerak ke arah yang semakin liar, kali ini perhatian kembali tertuju pada sejumlah medan pertempuran yang sedang mengguncang dunia One Piece. Konflik yang terjadi di Elbaf kini telah berkembang menjadi jauh lebih brutal dibanding sebelumnya. Setiap petarung mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka, sementara ancaman yang muncul terus bertambah berbahaya dari waktu ke waktu. Di wilayah dunia matahari Elbaf, situasi benar-benar berada dalam kondisi panas. Loki yang sebelumnya berhasil menumbangkan Homies kuno berbentuk beruang berkekuatan es, masih belum mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Justru setelah kemenangan itu, dirinya harus menghadapi gelombang serangan baru berupa tentakel api hitam Omen yang semakin ganas dan sulit dikendalikan. Di sisi lain, Dory dan Brogy juga sedang berjuang melawan serangan serupa. Walaupun tekanan yang mereka hadapi tidak seberat yang dirasakan Loki, tentakel-tentakel tersebut tetap menjadi ancaman besar yang tidak bisa dianggap remeh. Kedua raksasa legendaris itu terus mengayunkan senjata mereka demi mencegah serangan tersebut menjangkau area yang lebih luas. Sementara itu, Skopper Gaban masih terlibat duel sengit melawan Homies Mammoth yang menguasai elemen air. Pertarungan mereka berlangsung tanpa jeda. Untungnya, Jinbe berada di dekatnya untuk membantu menghalau tentakel api hitam Omen yang terus bermunculan. Berkat perlindungan tersebut, Gaban bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada lawan yang sedang dihadapinya. Di area lain, Zoro dan Sanji kembali berhadapan dengan dua musuh lama mereka, yaitu Homies Naga Kuno dan Badak Purba. Ini bukan pertama kalinya kedua monster tersebut bertemu dengan pasangan sayap Raja Bajak Laut itu. Pada pertempuran sebelumnya, Zoro dan Sanji pernah mengalahkan mereka. Namun kali ini situasinya jauh berbeda karena kedua Homies telah kembali dengan kemampuan yang lebih berbahaya. Franky bersama pemimpin pasukan utara bertugas menjaga area sekitar dari gangguan tentakel api hitam Omen. Mereka berusaha memastikan Zoro dan Sanji dapat bertarung tanpa harus terganggu oleh serangan tambahan yang terus berdatangan. Pertarungan Zoro menjadi salah satu sorotan utama. Naga kuno mulai meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan mengeraskan tubuh serta melancarkan serangan tanpa henti. Serangannya datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Namun Zoro mampu membaca pergerakan lawannya dengan sangat baik. Setiap tebasan dan serangan yang datang berhasil ia tangkis atau hindari dengan presisi tinggi. Ketika Zoro mulai membalas, giliran sang naga yang kerepotan. Monster itu terpaksa mengambil jarak dan terbang tinggi ke udara. Dari sana, ia memperlihatkan kemampuan baru yang cukup merepotkan. Tubuh naga tersebut tiba-tiba terlihat berlipat ganda menjadi banyak sosok sekaligus. Sekilas terlihat seperti teknik cloning yang pernah digunakan sebelumnya. Namun sebenarnya kemampuan ini berbeda. Tidak ada tubuh asli yang terpecah menjadi banyak salinan. Semua yang terlihat hanyalah ilusi yang dibuat untuk mengelabui musuh. Yang membuat teknik ini lebih berbahaya adalah kemampuannya mengganggu penggunaan Kenbunshoku Haki lawan. Biasanya Zoro mampu langsung menemukan keberadaan musuh melalui aura mereka. Namun kali ini kemampuan pengindraannya ikut terganggu oleh ilusi yang memenuhi medan perang. Puluhan naga palsu mulai menyerbu secara bersamaan. Zoro sempat melancarkan beberapa tebasan ke arah mereka. Namun pedangnya hanya menembus udara kosong. Saat itulah ia menyadari bahwa sebagian besar sosok yang dilihatnya bukanlah musuh yang sebenarnya. Ketika fokusnya terganggu, naga asli tiba-tiba muncul dari belakang dan melancarkan serangan mendadak.
Zoro berhasil bereaksi tepat waktu untuk menangkisnya, tetapi benturan tersebut tetap cukup kuat hingga membuat tubuhnya terpental beberapa meter. Gelombang ilusi terus berdatangan tanpa henti. Untuk beberapa saat, Zoro benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun pengalaman bertarungnya selama ini akhirnya mulai membuahkan hasil. Alih-alih terus mengandalkan penglihatan, Zoro memilih menggunakan pendekatan yang berbeda. Ia menutup kedua matanya. Keputusan itu awalnya terlihat aneh bagi siapapun yang menyaksikannya. Namun bagi seorang pendekar pedang sejati, penglihatan bukanlah satu-satunya cara untuk membaca medan perang. Dengan mata tertutup, Zoro mulai memusatkan seluruh kesadarannya pada aliran aura dan perubahan kecil yang terjadi di sekitarnya. Kini ilusi tidak lagi mampu mengganggu fokusnya, karena ia bahkan tidak melihat keberadaan mereka. Setiap kali naga palsu menyerang, Zoro mengabaikannya. Namun saat naga asli bergerak, aura yang dipancarkannya langsung tertangkap oleh insting tajam sang pendekar pedang. Sedikit demi sedikit keadaan mulai berbalik. Zoro berhasil membaca pola serangan lawannya dan mulai menekan kembali sang naga kuno. Serangan demi serangan yang ia lepaskan memaksa monster itu kehilangan kendali atas teknik ilusinya. Pada akhirnya, naga tersebut tidak punya pilihan selain membatalkan seluruh ilusi yang sebelumnya memenuhi langit. Franky yang melihat pemandangan itu langsung tertawa kagum. Menurutnya, kemampuan Kenbunshoku Haki Zoro telah berkembang ke tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Mengalahkan ilusi dengan cara menutup mata bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Tak jauh dari sana, Sanji juga sedang menjalani pertarungan yang tidak kalah sengit. Badak purba terus menghujani area sekitarnya dengan petir. Kilatan listrik yang dilepaskannya berulang kali bertabrakan dengan api biru Ifrit Jambe milik Sanji. Meski demikian, api biru Sanji terlihat lebih dominan. Setiap benturan yang terjadi justru membuat serangan lawannya perlahan terdesak. Menyadari hal tersebut, Badak purba mulai mengubah strategi. Ia tidak hanya menggunakan petir, tetapi juga memadukannya dengan api hitam omen dalam berbagai variasi serangan. Sambil menjaga jarak aman, monster itu terus melancarkan rentetan serangan dari kejauhan. Pada saat yang sama, ia kembali membentuk armor gabungan yang terdiri dari petir dan api hitam omen. Namun armor kali ini tidak sekuat yang pernah diperlihatkannya dalam pertarungan terdahulu. Kondisi fisiknya yang sudah terkuras membuat kualitas pertahanannya ikut menurun. Sanji terus bergerak maju sambil menghindari setiap serangan yang datang. Sedikit demi sedikit jarak di antara mereka mulai menipis. Ternyata itulah yang memang diinginkan sang badak purba sejak awal. Armor tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tameng. Itu hanyalah umpan untuk memancing Sanji mendekat. Saat jarak mereka cukup dekat, armor itu tiba-tiba meledak menjadi gelombang energi destruktif yang menyebar ke segala arah. Ledakan tersebut sangat berbahaya dan nyaris mengenai Sanji secara langsung. Untungnya refleks luar biasa serta Kenbunshoku Haki miliknya memungkinkan dirinya menghindari sebagian besar dampak serangan. Walaupun begitu, gelombang kejutnya tetap sempat mengenai tubuh Sanji. Pemimpin pasukan utara yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak menanyakan keadaannya. Sanji hanya menjawab santai bahwa dirinya baik-baik saja. Bagaimanapun juga, tubuh hasil modifikasi Germa yang diperkuat exoskeleton membuat daya tahannya berada di level yang berbeda dari manusia biasa. Namun serangan licik tadi berhasil membuat Sanji benar-benar kesal. Ekspresinya berubah serius. Aura panas mulai berkumpul di sekitar kakinya. Sanji tampak sedang menyiapkan teknik baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Zoro juga telah memasuki fase akhir pertarungannya. Kedua sayap Raja Bajak Laut itu bersiap mengakhiri duel mereka secara bersamaan. Api biru raksasa mulai menyelimuti kaki Sanji. Kobaran tersebut terus membesar hingga terlihat seperti lautan api yang mengamuk. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seluruh api itu mendadak menyusut. Energi panas yang sebelumnya menyebar luas kini terkompresi menjadi lapisan tipis yang hanya menempel pada telapak kaki Sanji. Meski ukurannya mengecil, tekanan energi yang terkandung di dalamnya justru meningkat berkali-kali lipat. Sanji kemudian melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang nyaris mustahil diikuti mata biasa. Badak purba bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Sesaat kemudian, tendangan telak Sanji menghantam targetnya secara langsung. Dan tepat pada momen benturan itu terjadi, seluruh energi api biru yang terkompresi meledak keluar. Ledakan raksasa pun tercipta.
Api biru yang sebelumnya terkunci dalam ukuran kecil kembali membesar secara instan dan menelan area di sekitar sang badak purba. Gelombang panas yang dihasilkan terasa jauh lebih mengerikan dibanding teknik-teknik Ifrit Jambe yang pernah diperlihatkan Sanji sebelumnya. Sebuah serangan pamungkas yang menjadi bukti bahwa kekuatan sayap kiri Raja Bajak Laut telah mencapai level yang sama sekali baru. Di saat Sanji bersiap mengakhiri pertarungannya dengan satu tendangan pamungkas, Zoro ternyata juga telah menyiapkan kartu truf miliknya sendiri. Namun berbeda dari biasanya, kali ini pendekar pedang itu tidak menggunakan gaya 3 pedang andalannya. Ia hanya menggenggam Wado Ichimonji, pedang yang selalu memiliki makna khusus dalam perjalanan hidupnya. Dengan tenang, Zoro melangkah maju lalu mengayunkan satu tebasan cepat ke arah Homies naga kuno. Tidak ada ledakan besar, tidak ada gelombang aura mengerikan yang membuat tanah bergetar. Serangan itu bahkan terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan teknik-teknik dahsyat yang biasa ia gunakan. Melihat hal tersebut, para pejuang di sekitar medan perang sempat kebingungan. Dori bahkan mengernyitkan dahi karena tidak melihat sesuatu yang istimewa dari tebasan tadi. Baginya, sulit membayangkan serangan sesederhana itu mampu menjatuhkan monster sekuat naga kuno. Sang naga sendiri juga tampak tidak mengalami apapun. Tubuhnya masih berdiri tegak seolah serangan Zoro gagal memberikan dampak berarti. Namun beberapa detik kemudian, situasi berubah drastis. Saat monster itu mencoba bergerak, luka besar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Efek tebasan yang sebelumnya tidak terlihat kini meledak sekaligus. Dalam sekejap, tubuh naga kuno mengalami kerusakan parah hingga akhirnya roboh ke tanah tanpa mampu memberikan perlawanan lagi. Jinbei yang menyaksikan kejadian tersebut tampak terkejut. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana serangan yang terlihat begitu biasa dapat menghasilkan dampak sehebat itu. Di tengah pertarungannya melawan Homies Mammoth, Gaban masih sempat memperhatikan situasi di sekitar. Ia kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Zoro merupakan jenis tebasan yang telah mencapai tingkat penguasaan sangat tinggi. Menurut Gaban, tidak semua kekuatan besar harus ditunjukkan melalui ledakan spektakuler atau aura yang mengintimidasi. Ada kalanya serangan paling berbahaya justru hadir dalam bentuk yang tenang dan sederhana. Semakin seorang pendekar pedang menguasai tekniknya, semakin sedikit energi yang terbuang sia-sia. Karena itulah tebasan Zoro tadi terlihat begitu bersih dan efisien. Gaban bahkan mengakui bahwa dirinya mulai menilai Zoro jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Teknik satu pedang yang baru saja diperlihatkan terasa seperti kemampuan seorang ahli pedang kelas atas yang telah menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Zoro hanya tersenyum tipis setelah melihat lawannya tumbang. Pandangannya kemudian tertuju pada Wado Ichimonji yang masih berada di tangannya. Pedang tersebut seolah memberikan pemahaman baru kepadanya. Selama ini, Zoro sering mengandalkan kekuatan liar dari Enma atau aura ganas milik Sandai Kitetsu untuk melepaskan serangan penghancur. Namun kini ia menyadari bahwa ketenangan juga bisa melahirkan kekuatan yang luar biasa. Tebasan yang lahir dari keseimbangan dan fokus ternyata tidak kalah mematikan dibanding serangan yang dipenuhi aura agresif. Keunggulan lainnya adalah konsumsi energinya jauh lebih rendah. Zoro tidak perlu menguras stamina dalam jumlah besar untuk menghasilkan daya hancur yang mematikan. Bagi seorang petarung yang harus menghadapi pertempuran panjang, kemampuan seperti ini tentu menjadi aset yang sangat berharga. Namun setelah kemenangan tersebut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Biasanya ketika Homies berhasil dikalahkan, tubuh mereka akan langsung lenyap dan kembali ke sumber kekuatannya. Hal itulah yang terjadi pada Homies Badak Purba yang perlahan menghilang dari medan perang. Akan tetapi, hal berbeda justru terjadi pada naga kuno. Tubuh monster itu tetap berada di tempatnya. Bukan hanya tidak menghilang, tubuhnya juga mulai menunjukkan perubahan yang sulit dijelaskan. Permukaan badannya memunculkan reaksi aneh, seolah ada kekuatan lain yang sedang bekerja dari dalam. Para pejuang yang berada di dekat sana langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, fenomena tersebut sama sekali tidak terlihat sebagai pertanda baik. Di langit, Imu ternyata sedang menyiapkan langkah baru. Alasan mengapa naga kuno tidak kembali ke dimensi buku sihir ternyata memang berasal dari campur tangan langsung Imu. Sosok penguasa misterius itu tampaknya memiliki rencana lain untuk Homies tersebut. Apapun yang sedang dipersiapkan, kemungkinan besar hal itu akan menambah kesulitan bagi seluruh pasukan yang sedang berjuang di Elbaf. Sementara perhatian sebagian besar orang tertuju pada Zoro dan Sanji, Brook diam-diam juga menjadi salah satu pahlawan penting dalam peperangan ini.
Musisi kru topi jerami itu terus bergerak dari satu titik ke titik lain sambil menebaskan pedangnya ke arah tentakel api hitam Omen yang bermunculan tanpa henti. Sejak berbagai ingatan masa lalunya kembali terbuka, perkembangan kekuatan Brook memang meningkat secara signifikan. Kemampuan berpedangnya perlahan kembali ke level terbaik yang pernah ia miliki saat masih berada di masa kejayaan dahulu. Bahkan jika dibandingkan secara keseluruhan, Brook saat ini bisa jadi sudah melampaui dirinya di masa lalu. Dulu ia memang dikenal sebagai pendekar pedang hebat. Namun saat itu Brook belum memiliki kemampuan buah iblis Yomi Yomi no Mi seperti sekarang. Kini kedua kekuatan tersebut berpadu menjadi satu. Teknik pedangnya yang telah matang berpadu dengan kemampuan jiwa milik Yomi Yomi no Mi yang terus berkembang. Akibatnya, kekuatan es yang keluar dari tebasannya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan hanya itu, aura jiwa yang ia lepaskan juga semakin besar dan semakin sulit dilawan. Dengan kemampuan tersebut, Brook mampu membekukan lebih banyak tentakel api hitam Omen dalam waktu singkat. Pemandangan itu membuat para prajurit raksasa yang berada di sekitarnya merasa kagum. Salah satu dari mereka bahkan mengakui bahwa tanpa bantuan Brook, mereka mungkin sudah kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari tentakel tersebut. Aksi Brook juga memberikan dorongan moral yang sangat besar. Semangat para prajurit yang sempat menurun perlahan kembali bangkit. Melihat reaksi itu, Brook tertawa puas. Sudah lama ia tidak merasakan sensasi bertarung dengan semangat yang begitu membara. Baginya, suasana perang kali ini mengingatkan pada masa mudanya yang penuh petualangan dan tantangan. Di sisi lain, kesadaran Luffy masih berada di dalam dimensi Nika. Perjalanan penglihatannya terus berlanjut semakin dalam menuju masa lalu dunia kedua. Kini Luffy semakin bersemangat menjalani proses tersebut karena ia telah memahami satu hal penting. Semakin jauh ia menyelami berbagai peristiwa masa lampau, semakin dekat pula dirinya menuju sumber kekuatan matahari yang sesungguhnya. Perjalanan itu ibarat sebuah jalur menuju inti energi Nika. Saat ini, Luffy telah menempuh sekitar setengah dari keseluruhan perjalanan. Artinya, jarak antara dirinya dengan kekuatan penuh Dewa Matahari semakin dekat. Hanya tersisa sebagian lagi sebelum ia mencapai tingkat kekuatan yang benar-benar sempurna. Kemampuan itu akan sangat penting bagi pertarungan yang menunggunya nanti. Sebab ketika kesadarannya kembali ke dunia nyata, musuh yang harus ia hadapi adalah Imu sendiri. Sementara rekan-rekannya sedang berjuang keras menahan Imu agar tidak menghancurkan segalanya, Luffy harus segera menyelesaikan proses ini. Tak lama kemudian, penglihatan baru kembali muncul di hadapannya. Kali ini sosok yang terlihat adalah Ryuma pada masa lalu. Pendekar pedang legendaris itu tampak sedang berlatih seorang diri ketika kru Jaibe menikmati waktu santai mereka. Pemandangan tersebut membuat Luffy teringat pada Zoro. Keduanya memiliki kebiasaan yang sama, yaitu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengasah kemampuan. Pada masa itu, Ryuma belum memperoleh gelar Dewa Pedang yang kelak mengguncang dunia. Kekuatan yang dimilikinya masih berada dalam tahap perkembangan. Namun meskipun belum mencapai puncak, Luffy bisa merasakan sesuatu yang sangat familiar. Aura yang mengelilingi Ryuma terasa hampir sama dengan energi yang pernah ia lihat pada Zoro. Di sekitar tubuh Ryuma muncul bayangan samar menyerupai sosok Asura. Meski begitu, tubuh fisiknya tetap normal. Ia tidak memiliki 3 kepala ataupun 6 lengan seperti manifestasi Asura milik Zoro. Yang muncul hanyalah energi spiritual Asura yang digunakan untuk memperkuat setiap ayunan pedangnya. Saat terus berlatih, Ryuma sempat berbicara kepada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa Jaibe sudah hampir menyempurnakan kekuatan Nika miliknya. Karena itu, dirinya juga harus mampu menyempurnakan kekuatan Dewa Pedang yang sedang ia kejar. Setelah penglihatan Ryuma berakhir, fokus Luffy berpindah pada tokoh penting lainnya dari era dunia kedua. Sosok itu adalah Davy Jones. Kala itu berbagai armada dan wilayah kekuasaannya sedang mengalami masalah besar. Pasukan dunia bawah tiba-tiba melancarkan serangkaian serangan terhadap kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya. Situasi tersebut membuat Davy Jones sangat murka. Memang ada beberapa wilayah yang berhasil bertahan dan memenangkan pertempuran. Namun tidak sedikit pula yang mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuatan militer yang sedang ia bangun perlahan mengalami kerugian cukup besar. Padahal saat itu Davy Jones sedang berada pada fase penting untuk memperbesar kekuatan tempurnya. Tujuannya jelas. Ia ingin mempersiapkan serangan besar terhadap kerajaan Nerona, wilayah kekuasaan Imu pada masa tersebut. Sayangnya, rencana itu mulai terganggu akibat serangan mendadak dari organisasi dunia bawah.
Hal yang paling membuat Davy Jones heran adalah alasan di balik tindakan mereka. Selama bertahun-tahun, dunia bawah dan kelompok bajak laut jarang terlibat konflik terbuka. Kedua pihak biasanya berjalan di jalur masing-masing tanpa saling mengusik. Karena itulah serangan mendadak ini terasa sangat mencurigakan. Wakil Kapten Davy Jones kemudian menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, besar kemungkinan organisasi dunia bawah sedang memperoleh keuntungan dari pihak pasukan anti-pirate. Jika tidak ada imbalan besar yang ditawarkan, sangat sulit menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba berani mencari masalah dengan begitu banyak kelompok bajak laut sekaligus. Terlebih lagi, target utama mereka adalah aliansi Davy Jones yang saat itu dikenal sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh di lautan. Mendengar penjelasan dari wakil kaptennya, Davy Jones mengangguk pelan. Menurutnya, dugaan bahwa organisasi dunia bawah sedang bekerja sama dengan pasukan anti-pirate memang cukup masuk akal. Namun bagi Davy Jones, alasan dibalik semua itu bukanlah hal yang penting untuk dipikirkan terlalu lama. Yang lebih penting baginya adalah fakta bahwa kelompoknya telah diserang. Dan bagi seorang bajak laut sekelas Davy Jones, setiap serangan tentu harus dibayar dengan balasan yang jauh lebih besar. Tanpa membuang waktu, ia langsung mengumpulkan kru inti miliknya dan memutuskan untuk bergerak. Target mereka adalah salah satu pulau yang berada di bawah kendali seorang pemimpin cabang organisasi dunia bawah. Penglihatan Luffy kemudian melompat ke beberapa waktu setelah armada Davy Jones tiba di lokasi tujuan. Begitu mendarat, mereka langsung melancarkan serangan besar-besaran. Pertahanan pulau yang sebelumnya terlihat kokoh perlahan mulai runtuh. Anak buah organisasi dunia bawah dibuat kewalahan menghadapi gempuran tanpa henti dari pasukan bajak laut tersebut. Kekacauan pun menyebar ke seluruh penjuru wilayah. Melihat situasi yang semakin buruk, pemimpin cabang yang menguasai pulau itu akhirnya turun tangan sendiri. Ia muncul di garis depan dan langsung berhadapan dengan Davy Jones. Pria itu mengaku terkejut karena tidak menyangka Davy Jones akan datang menyerang markasnya secara langsung. Biasanya para bajak laut memilih membalas secara bertahap atau menyerang wilayah yang lebih lemah terlebih dahulu. Namun Davy Jones justru memilih menghantam salah satu pusat kekuatan mereka sejak awal. Mendengar ucapan lawannya, Davy Jones hanya tersenyum santai. Menurutnya, inilah konsekuensi yang harus diterima siapapun yang berani mengusik kelompoknya. Bahkan ia menegaskan bahwa serangan ke pulau ini hanyalah permulaan. Setelah urusan di sini selesai, organisasi dunia bawah secara keseluruhan akan menjadi target berikutnya. Ucapan itu langsung menandai dimulainya pertarungan antara dua sosok kuat tersebut. Pemimpin cabang itu ternyata bukan lawan sembarangan. Ia memiliki berbagai teknik tempur yang membuat pertarungan berlangsung cukup sengit. Beberapa kali ia bahkan mampu memaksa Davy Jones untuk bertahan dan mencari celah serangan. Namun seiring berjalannya waktu, keseimbangan pertarungan mulai berubah. Davy Jones perlahan memperlihatkan hasil dari latihan keras yang selama ini ia lakukan. Kemampuan buah iblis Yami no Mi miliknya telah berkembang jauh lebih pesat dibanding sebelumnya. Ia kini mampu menggunakan teknik baru yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Kegelapan yang ia ciptakan tidak lagi selalu berbentuk massa hitam pekat yang menakutkan. Sebaliknya, ia menghasilkan gelombang energi gelap yang tampak samar dan nyaris tidak mengintimidasi. Sekilas, serangan tersebut terlihat biasa saja. Tidak ada tekanan besar yang langsung terasa. Tidak ada aura mengerikan yang membuat lawan waspada sejak awal. Justru disitulah letak bahayanya. Gelombang kegelapan itu bergerak dengan tenang dan terlihat tidak terlalu mengancam. Banyak orang kemungkinan akan meremehkannya saat pertama kali melihatnya. Namun sesungguhnya, kekuatan penghancur yang tersimpan di dalamnya sangat luar biasa. Ketika gelombang tersebut mendekati sasaran, energi yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba meledak secara bersamaan. Daya rusaknya muncul mendadak tanpa memberikan banyak peringatan sebelumnya. Teknik ini menjadi sangat efektif untuk mengelabui lawan yang terlalu bergantung pada insting bahaya. Karena aura ancamannya disembunyikan dengan sangat baik, banyak musuh akan terlambat menyadari tingkat kehancuran yang sebenarnya. Pemimpin cabang organisasi dunia bawah menjadi korban pertama dari kemampuan tersebut. Saat ia menyadari bahaya yang sesungguhnya, semuanya sudah terlambat. Gelombang kegelapan menghantam tubuhnya secara langsung. Ledakan energi yang muncul sesudahnya langsung menjatuhkannya tanpa ampun. Dalam satu serangan, pertarungan pun berakhir. Meski begitu, Davy Jones memahami bahwa teknik tersebut bukanlah kemampuan yang sempurna. Masih ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan tertentu.
terutama mereka yang memiliki Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, hingga mampu melihat potongan masa depan. Orang-orang seperti itu mungkin tidak merasakan ancaman besar saat serangan dilepaskan. Namun mereka tetap bisa melihat hasil yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Dengan begitu, efek kejutan dari teknik tersebut akan berkurang drastis. Untungnya, lawan yang baru saja dihadapi Davy Jones tidak memiliki kemampuan semacam itu. Karena itulah jurus barunya bekerja dengan sangat efektif. Kemenangan telak pun berhasil ia raih. Dari dalam penglihatannya, Luffy terlihat cukup terkesan. Ia tidak menyangka ada teknik yang mampu menyembunyikan daya hancurnya sedemikian baik. Biasanya serangan kuat selalu disertai aura besar atau tekanan yang mudah dirasakan. Namun teknik milik Davy Jones justru berjalan dengan konsep yang berlawanan. Semakin tenang penampilannya, semakin berbahaya dampaknya. Luffy sendiri sebenarnya memiliki Kenbunshoku Haki tingkat tinggi yang mampu melihat sekilas masa depan. Jika berada di dunia nyata, kemungkinan ia bisa membaca bahaya dari teknik tersebut. Sayangnya, dalam dimensi Nika ia hanya bertindak sebagai pengamat. Ia tidak dapat menggunakan haki ataupun memengaruhi kejadian yang sedang disaksikannya. Yang bisa dilakukan hanyalah melihat setiap peristiwa sebagaimana adanya. Tak lama kemudian, penglihatan itu kembali berpindah ke lokasi lain. Kali ini perhatian tertuju pada salah satu sekutu pertama Jaibe di masa lalu. Sosok tersebut merupakan pengguna buah iblis merah-merah yang terkenal karena kemampuan apinya. Saat itu ia sedang memimpin kelompoknya menghadapi serangan dari organisasi dunia bawah. Pertempuran besar berlangsung di sebuah pulau yang menjadi medan bentrokan kedua pihak. Di kubu lawan juga hadir seorang pemimpin cabang yang memiliki kemampuan luar biasa. Pertarungan antara mereka berlangsung sangat sengit. Pengguna buah iblis merah-merah mengandalkan kekuatan awakening miliknya yang menghasilkan api biru dalam jumlah besar. Sementara lawannya memilih bertarung menggunakan kombinasi haki dan seni bela diri tingkat tinggi. Setiap pukulan yang dilepaskan mampu menciptakan ledakan dahsyat. Kekuatan itu mengingatkan pada teknik tinju yang digunakan Ideo pada era sekarang. Hanya saja dalam versi yang jauh lebih kuat. Benturan demi benturan terus mengguncang medan perang. Api biru dan ledakan pukulan saling beradu tanpa henti. Kedua petarung sama-sama mengalami luka dan kelelahan. Tidak ada yang mampu memperoleh keunggulan secara cepat. Namun setelah pertarungan panjang yang menguras tenaga, keadaan mulai berpihak kepada sekutu Joy Bow tersebut. Ia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengakhiri duel. Api biru di kedua tangannya berkumpul menjadi energi yang sangat besar. Lalu ia melancarkan serangkaian serangan beruntun yang mengingatkan pada teknik Hiken. Bedanya, kali ini setiap hantaman telah diperkuat oleh kekuatan awakening. Rentetan pukulan api biru itu menghujani lawannya tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Pemimpin cabang organisasi dunia bawah akhirnya tumbang setelah menerima serangan terakhir secara langsung. Kemenangan pun berhasil diraih. Sorak-sorai langsung terdengar dari seluruh anggota kru yang ikut bertempur. Mereka tahu bahwa pertarungan tadi sama sekali tidak mudah. Banyak tenaga telah terkuras untuk mencapai hasil tersebut. Meski demikian, rasa lelah itu tertutupi oleh kegembiraan setelah berhasil mengalahkan musuh yang begitu kuat. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Sebelum mereka sempat meninggalkan pulau itu, situasi tiba-tiba berubah drastis. Dari kejauhan muncul armada dalam jumlah besar yang bergerak mendekati wilayah tersebut. Perlahan, seluruh jalur keluar dari pulau mulai tertutup. Pasukan anti-pirate telah datang. Mereka mengepung pulau itu dari berbagai arah. Tidak ada celah yang tersisa untuk melarikan diri dengan mudah. Meskipun pengguna buah iblis merah-merah merupakan salah satu sekutu penting Jaibo, hal itu tidak membuatnya terbebas dari perburuan. Di mata pasukan anti-pirate, semua kelompok yang dianggap mengancam keseimbangan dunia tetap harus disingkirkan. Dan kini, setelah baru saja menyelesaikan satu pertempuran besar, mereka dipaksa menghadapi ancaman yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Pasukan anti-pirate menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Setelah menyaksikan pengguna buah merah-merah dan krunya menghabiskan banyak tenaga dalam pertempuran sebelumnya, mereka melihat momen tersebut sebagai waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan. Mereka tidak berniat memberikan kesempatan sedikit pun bagi kelompok bajak laut itu untuk memulihkan diri. Armada yang mengepung pulau pun segera bergerak sesuai rencana. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh salah satu tokoh penting dari keluarga Ethan Baron. Sosok yang reputasinya sudah dikenal luas di berbagai wilayah pada era dunia kedua.
Pria itu memiliki penampilan layaknya seorang pendekar samurai. Sebilah katana selalu berada di pinggangnya, sementara aura yang dipancarkannya menunjukkan bahwa dirinya bukan petarung biasa. Begitu turun ke medan pertempuran, ia langsung menatap ke arah pengguna buah merah-merah yang sedang kelelahan. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa petualangan bajak laut tersebut akan segera berakhir di tempat itu juga. Namun ancaman tersebut sama sekali tidak membuat lawannya gentar. Meski tubuhnya dipenuhi luka dan staminanya sudah banyak terkuras, pengguna buah merah-merah hanya membalas dengan senyum tipis. Tatapannya tetap tajam. Baginya, ancaman seperti itu tidak cukup untuk menggoyahkan semangat bertarungnya. Ia bahkan menantang balik sang samurai dan mempersilakan mereka mencoba jika memang yakin mampu mengalahkannya. Tak lama setelah itu, pasukan anti-pirate mulai turun dari kapal-kapal mereka. Gelombang prajurit bergerak menuju pulau dan bersiap memulai pertempuran besar berikutnya. Namun sebelum bentrokan itu benar-benar mencapai puncaknya, penglihatan Luffy kembali berubah. Pemandangan di hadapannya berganti menuju lokasi lain yang jauh berbeda. Kali ini yang muncul adalah kerajaan Nerona, pusat kekuasaan yang pada masa itu dipimpin oleh Imu. Di dalam kastel kerajaan, Imu terlihat berjalan melewati lorong-lorong sunyi menuju sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan tersebut tampak berbeda dibanding bagian kastel lainnya. Aura misterius langsung terasa begitu pintunya terbuka. Di dalamnya tersimpan berbagai benda yang bahkan sulit dijelaskan. Ada banyak buku kuno dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Sebagian tampak seperti kitab sihir yang menyimpan pengetahuan terlarang. Selain itu terdapat gulungan-gulungan tua, senjata dengan bentuk aneh, serta berbagai artefak yang tidak dikenal. Luffy hanya bisa memperhatikan tanpa memahami fungsi sebagian besar benda tersebut. Yang jelas, ruangan itu terlihat seperti tempat penyimpanan rahasia yang sangat penting. Menariknya, Imu tidak datang seorang diri. Di belakangnya berdiri seorang bawahan misterius yang seluruh tubuhnya tertutup jubah hitam. Wajah orang itu tidak terlihat sama sekali. Identitasnya pun masih menjadi teka-teki. Namun dari posisinya yang berada begitu dekat dengan Imu, jelas bahwa ia bukan bawahan biasa. Kemungkinan besar sosok tersebut merupakan salah satu petarung elit kerajaan Nerona yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa kerajaan tersebut memiliki banyak individu kuat yang menjadi fondasi kekuasaannya. Tidak mengherankan jika pada masa lalu kerajaan Nerona begitu ditakuti oleh berbagai negara lain. Setelah memperlihatkan sekilas situasi di kerajaan tersebut, penglihatan Luffy kembali berubah. Kali ini fokus cerita kembali ke masa sekarang. Perhatian tertuju pada Pulau Hachinosu yang sedang dilanda perang besar. Pertempuran di pusat kota kini berlangsung semakin sengit. Ledakan dan benturan kekuatan terus mengguncang berbagai penjuru wilayah. Di tengah kekacauan itu, Kurohige kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada pertarungan melawan Shanks. Sebelumnya fokusnya sempat terpecah setelah mendengar kabar tentang kedatangan beberapa tokoh penting. Namun setelah mempertimbangkan situasi, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurut perhitungannya, pihaknya masih memiliki keunggulan jumlah dan kekuatan. Di belakangnya terdapat berbagai aliansi besar yang terdiri dari bajak laut generasi sekarang, bajak laut era lama, hingga kelompok-kelompok dari dunia bawah. Dengan dukungan sebesar itu, Kurohige merasa cukup percaya diri untuk tetap melanjutkan pertempuran di pusat kota. Tak lama kemudian, bentrokan antara dirinya dan Shanks kembali pecah. Kurohige melapisi tangannya dengan kekuatan kegelapan sebelum memadukannya dengan energi gempa yang menghancurkan. Dua kekuatan itu menyatu menjadi pukulan dahsyat yang mampu merusak area luas di sekitarnya. Shanks tidak tinggal diam. Ia segera memperkuat pedangnya dengan haki tingkat tinggi sebelum melepaskan tebasan balasan. Benturan kedua serangan tersebut menghasilkan gelombang kejut besar yang mengguncang medan perang. Di lokasi yang tidak jauh dari sana, Ben Beckman juga sedang bertarung sengit melawan Shiki. Sebagai penembak jitu terbaik kelompok rambut merah, Beckman terus melepaskan tembakan yang telah diperkuat haki. Namun Shiki mampu menanganinya dengan kemampuan buah iblis miliknya. Kekuatan levitasi yang ia kuasai sudah berkembang jauh melampaui fungsi dasarnya. Bukan sekadar membuat benda melayang, kemampuan itu kini bekerja layaknya telekinesis tingkat tinggi. Shiki dapat mengendalikan berbagai objek di sekitarnya dengan presisi luar biasa. Hal tersebut membuat setiap serangan Beckman harus menghadapi pertahanan yang sangat merepotkan. Sementara itu, di bagian lain Pulau Hachinosu, Katakuri terus bergerak menuju pusat kota. Target utamanya adalah Kuzan.
Sebelumnya Burgess dan Vazquez sempat mencoba menghentikan langkahnya. Namun keduanya akhirnya memilih mundur. Mereka memahami bahwa kondisi mereka sudah tidak ideal untuk menghadapi Katakuri secara langsung. Berbeda dengan Katakuri yang baru tiba di medan perang, Burgess dan Vazquez sudah bertempur cukup lama sejak awal konflik berlangsung. Stamina mereka jelas jauh lebih terkuras. Memaksakan diri dalam kondisi seperti itu hanya akan memperbesar peluang kekalahan. Karena itulah mereka memilih mundur dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak lain. Di sisi lain, Katakuri sendiri memang telah berkembang pesat. Sejak mengetahui kemungkinan bentrokan dengan Kuzan, ia terus melatih kemampuan tempurnya tanpa henti. Baik kekuatan Mochi-Mochi no Mi maupun penguasaan hakinya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun perjalanan menuju pusat kota tidak semudah yang dibayangkan. Sepanjang jalan, berbagai kelompok musuh terus bermunculan untuk menghalangi langkahnya. Awalnya hanya pasukan biasa. Mereka dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Tetapi semakin dekat ke pusat kota, lawan yang muncul juga semakin kuat. Hingga akhirnya Katakuri bertemu dengan dua sosok yang jauh lebih berbahaya. Keduanya merupakan pemimpin dan wakil pemimpin salah satu organisasi dunia bawah yang bersekutu dengan Kurohige. Mereka bukan petarung sembarangan. Sebagai tokoh penting dalam organisasi besar, kemampuan tempur mereka berada di atas rata-rata. Fakta ini juga membuktikan bahwa kekuatan dunia bawah yang mendukung Kurohige tidak hanya terdiri dari satu atau dua nama terkenal saja. Masih banyak figur kuat lain yang belum sepenuhnya diperlihatkan. Meski begitu, jika dibandingkan secara keseluruhan, level mereka tetap berada di bawah Katakuri. Dengan kemampuan observasi tingkat tinggi, pengalaman bertarung yang luar biasa, serta kekuatan buah iblis yang semakin matang, peluang Katakuri untuk mengalahkan mereka berdua tetap sangat besar. Bahkan bukan tidak mungkin pertarungan tersebut akan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan itulah berbagai perkembangan menarik yang terjadi di berbagai medan pertempuran. Mulai dari masa lalu dunia kedua hingga perang besar yang saat ini mengguncang Pulau Hachinosu. Setiap konflik terus bergerak menuju titik yang semakin menegangkan. Sementara para tokoh utama mulai menunjukkan kemampuan terbaik mereka menjelang bentrokan yang jauh lebih besar di masa depan. Yos, ini makin menarik aja nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.